Kemudian apalagi? Oh ya, satu diare, kemudian yang kedua adalah gastritis. Gastritis atau biasanya kalau disebut itu MAH, nyeri ulu hati. Nah, ini juga nih, penyakit gastritis itu penyakit yang sekarang anak-anak aja udah kena gitu. Anak-anak aja udah kena sekarang gastritis gitu. Kayaknya minum obat MAH itu sudah menjadi obat yang pasti ada di setiap rumah kayaknya ya gitu ya. Kalau misalnya dilihat kayaknya setiap rumah pasti ada aja yang kena MAH gitu. Nah, gastritis adalah peradangan pada mukosa atau lapisan lambung. Mukosa atau lapisan lambung. Memang pada dasarnya lambung itu fitrahnya memang harus asam. Untuk apa? Untuk mengolah dan memproses makanan yang masuk ke dalam lambung. Sehingga dia menjadi lebih mudah dicerna dan lebih mudah diserap oleh sistem pencernaan yang lain. Fungsinya itu memang sifatnya harus asam. Yang menyebabkan orang itu sakit gastritis atau tidak adalah ada luka atau tidak di lambungnya. Gitu, ada luka atau tidak di lambungnya. Untuk orang-orang yang memang kondisi permukaan lambungnya itu masih bagus ya dia nggak akan kena gastritis. Tapi untuk orang-orang yang mukosa lambungnya itu sudah teriritasi atau sudah ada luka, begitu dia kena pedes sedikit atau misalnya dia ada pikiran sedikit, asam lambung menjadi naik gitu ya, otomatis MAH-nya akan kambuh. Nah, itu terjadi pada anak-anak juga karena apa? Kadang mereka kalau misalnya kembali lagi ke yang tadi, kurang tidur itu juga bisa. Kurang istirahat juga bisa. Stres juga bisa. Kalau ditanya anak-anak stres karena apa sih? Satu, stres bisa jadi mungkin stres karena tugas-tugas sekolah, bisa. Atau misalnya yang kedua, stres karena mau ulangan atau mau ujian, bisa. Atau yang ketiga, stres karena game online juga bisa. Coba diperhatikan. Anak-anak yang main game online, apalagi game online-nya itu yang sparing sama teman-teman online ya, itu pasti kalau nggak ngomong sendiri, gemes sendiri, pasti kayak gitu. Lihat deh, pasti seperti itu. Itu akan meningkatkan asam lambung karena secara tidak sadar anak itu stres. Kayak itu, ini gimana ya, kayak gitu. Rata-rata anak akan kena gastritisnya karena itu. Jadi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan anak-anak itu gastritis. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah satu, tetap menggunakan madu dan kunyit. Kunyit direbus, ya, kemudian didiamkan untuk sampai setengah hangat, kemudian dikasih madu, kemudian diminum. Diminum bisa sehari 2 kali, pagi sore. Coba diikhtiarkan selama 4 bulan, rutinkan selama 4 bulan. Atau bisa ditambah juga dengan temulawak. Jadi temulawak ditambah kunyit, rutinkan sehari 2 kali selama 4 bulan, kemudian dilihat dulu, dievaluasi lagi, kemudian minumnya diperbanyak air madu. Kenapa? Karena air madu kan ada antibakterinya ya, karena segala sesuatu yang luka, maka resiko untuk terkena infeksinya menjadi lebih tinggi. Ya, jadi harus ditambah dengan air madu. Kemudian buah-buahan apa saja? Buah-buahan sebisa mungkin selama masih memiliki gastritis, buah-buahan yang dikonsumsi itu hanya 2, melon dan pepaya. Usahakan itu dulu. Ya. Kemudian apalagi ya? Rubah pola-pola. Betul yang dikatakan Dokter Sari tadi bahwa rubah pola itu berarti kita harus mendisiplinkan diri. Kapan kita harus bangun, kapan kita harus tidur, itu semuanya berefek ke tubuh kita. Kayak gitu. Kapan kita harus makan, itu semuanya berefek ke tubuh kita. Gitu ya. Sunah-sunah makan yang diajarkan oleh Rasulullah, terapkan deh itu dulu deh. Ya, dikunyahnya, tidak boleh makan tergesa-gesa. Ini ada hubungannya dengan pada saat anak-anak misalnya sudah mulai belajar ke sekolah, kemudian tidak terbiasa bangun pagi, sarapannya telat, keteter, atau sarapan dengan tergesa-gesa, itu juga bisa memicu timbulnya gastritis. Seperti itu ya, atau pola makan yang tidak teratur, atau makanan-makanan yang memang banyak yang mengiritasi lambung, misalnya satu, makanan-makanan asam, pedas, yang ada kandungan susunya, kemudian ada yang sifatnya asam kayak gitu. Dan yang terakhir adalah yang paling memicu adalah kopi. Sekarang yang minum kopi itu nggak cuma bapak-bapak. Yang minum kopi itu sudah tidak bapak-bapak lagi. Anak-anak sekolah itu sekarang mainnya adalah kopi. Mau kopi
bentuknya sama sebenarnya, kopi susu, namanya aja beda-beda. Ada yang kenangan, ada yang jiwa, ada yang ini, ada yang itu gitu. Jadi kalau misalnya udah minum itu ngerasa wah udah gede nih kayak gitu ya. Jadi sekarang kopi itu tidak hanya dikonsumsi oleh orang tua, bahkan anak-anak sekarang pun mengkonsumsi kopi gitu ya. Apalagi orang tuanya mencontohkan, biasanya seperti itu. Apalagi sekarang tinggal pencet udah nggak perlu keluar rumah, datang sendiri sampai rumah kopinya gitu ya. Jadi tolong dihindari itu tuh, untuk anak-anaknya juga dihindari dulu untuk minuman-minuman yang memang memiliki efek mengiritasi lambung. Ya banyakin deh minum air putihnya, banyakin deh minum air madunya. Kayak gitu ya, karena pada saat kita sudah banyak minum-minum di luar minum air putih, entah itu teh, entah itu kopi, entah itu susu, entah itu minuman-minuman instan yang lain, minuman-minuman botol, otomatis minum air putihnya pasti akan berkurang. Coba diperhatikan, ada kok yang kayak gitu, banyak kok yang seperti itu. Bilangnya sehari minum berapa gelas? Memang minumnya 2 liter, tapi tidak semuanya air putih. Nah, sedangkan yang bagus adalah minum air putihnya. Jadi kalau memang misalnya kita mau memperbanyak minum air putih atau memperbaiki pola minum air putih kita, maka minuman yang di luar air putih harus kita eliminasi. Gitu. Mau itu untuk orang tua, mau itu untuk anak, caranya adalah dengan cara seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi itu untuk yang gastritisnya atau untuk MAH-nya.